Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab kali ini saya akan menjelaskan tentang teori relativitas. Teori relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas disusun oleh Albert Einstein menjadi dua jenis, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Kedua teori ini diciptakan untuk menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerakan neutron. Dan sini saya akan membahas relativitas khusus. Dampak relativitas khusus. Dampak teori relativitas khusus Einstein adalah 1. Dilatasi waktu. Waktu bergerak relatif terhadap pengamat sehingga benda yang bergerak akan mengalami waktu yang lebih lambat. Yang kedua ada kontraksi panjang. Benda yang bergerak akan memendek dilihat dari pengamat yang diam. 3. Massa relativistik. Massa benda yang bergerak cenderung lebih besar daripada massa yang diam. 4. Momentum. Momentum relativistik. Kecepatan benda yang memiliki massa akan memiliki momentum. 5. Energi relativistik. Energi dan massa dapat setara yang disebut hukum kesetaraan massa energi Einstein. 6. Relativitas simultanitas. Dua kejadian yang terjadi secara simultan bagi satu pengamat mungkin tidak simultan bagi pengamat lain yang bergerak relatif. 7. Kecepatan maksimum terbatas. Tidak ada objek yang dapat bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya di ruang hampa. Dan di bab kali ini hanya menjelaskan yaitu 3. Massa relativistik, momentum relativistik, dan energi relativistik. Massa relativistik. Menurut teori relativitas khusus menjelaskan bahwa massa benda yang tengah bergerak cenderung lebih besar daripada massa benda yang tidak bergerak. Momentum relativistik. Jika pada massa relativistik menjelaskan kemungkinan massa yang lebih berat, pada momentum relativistik ini menerangkan bahwa ketika benda memiliki berat massa, maka sebuah kecepatan memiliki momentumnya, sehingga dalam konteks teori relativitas khusus juga memiliki kemungkinan yang merubah momentum. Ketiga, ada energi relativistik. Energi relativistik merupakan perkalian massa dan juga kuadrat kecepatan mutlak. Pada energi relativistik ini memiliki kemungkinan bahwa energi dan massa dapat setara, sehingga pada hukum kali ini juga disebut hukum kesetaraan massa energi Einstein. Di sini ada contoh soal, yaitu benda dengan massa diam M0 bergerak dengan kecepatan 0,6 c, di mana c sama dengan laju cahaya di ruang hampa. Berapakah persentase pertambahan massa benda bergerak tersebut? Di sini ada M0 sama dengan M0. Di sini ada V, yaitu sama dengan kecepatan, yaitu kecepatannya 0,6 c. Yang ditanya itu persentase kecepatan delta M sama dengan yang ditanya. Di sini langsung dijawab aja, yaitu M sama dengan M0 per akar 1 V pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan M0 per akar 1 diambil 0,6 C, dimasukin aja V nya dipangkatin 2 per C pangkat 2 sama dengan M0 per akar 1 diambil 0,36. 36 ini dapat di mana? Dapat di 6 pangkat 2 C pangkat 2. Soalnya C sama itu tinggal dihapus saja C nya, sama denganin M0 akar 36 1 diambil 36 yaitu 0,64. M sama dengan, enggak ditulis, M0 per akar 64 yaitu 0,8.
bisa ditanya lagi, yaitu 10 M0 per 8, yaitu tinggal dibagi 2 sama dengan 5 per 4 MO. Ini tinggal dimasukin rumusnya, delta M sama dengan M diambil M0 sama dengan M per 4 sama dengan 5 per 4 M0 diambil M0 sama dengan 5 M0 diambil 4 M0 per 4, yaitu hasilnya 1 per 4 M0. Dan yang ditanya itu persentase kecepatan. Tinggal kita tulis ini persentase delta M sama dengan kita tulis 1 per 4 dikali 100%. Hasilnya itu 25%. Dan ini jawabannya, hasilnya 25%. Kesimpulan, relativitas milik Einstein menjadi penyempurnaan teori fisika klasik yang dicetuskan oleh Sir Isaac Newton. Kita jadi memahami bahwa gravitasi terbentuk karena adanya sebuah massa yang cukup besar untuk melengkungkan ruang dan waktu, yang membuat benda di sekitarnya tertarik mendekat, sehingga semakin dekat benda dari sumber lengkungan, semakin besar gravitasinya, dan waktu menjadi lebih lambat. Begitu juga sebaliknya. Cukup sekian pelajaran bab 3 ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.